101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers, saya Widya Pradipta menyapa Star Lovers. Hari ini di Bincang Jogja. Dan edisi hari ini Bincang Jogja bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul ya. Kita akan membahas bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Bantul. Tema kita hari ini mencari solusi persoalan sampah yang ada di Bantul. Kira-kira seperti apa ya upaya yang sudah dilakukan? Kita tanyakan langsung ya ke narasumber kita, yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bantul, Bapak Bambang Purwadi Nugroho. Selamat siang Pak Bambang. Ya, selamat siang Mbak Widya, Star Lovers. Siang hari ini senang bisa berjumpa. Mudah-mudahan nanti ini bisa memberikan edukasi, juga bisa menambah wawasan kita bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengelola, menata sampah kita yang kita harus sudah meninggalkan TPA Piungan. Betul ya Pak, ya kita harus move on ya Pak. Kalau istilah anak muda zaman sekarang harus move on ya Pak ya, gitu betul. ya. Harus itu ya, untuk membantu juga tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul ya Pak ya, gitu. Oke, ya silakan aja Star Lovers untuk bergabung bersama kita di line WA kita di 0818621013 atau di Instagram kita @starjogjafm. Pak Bambang, kita tahu bahwa banyak sekali diberitakan gitu ya Pak ya di berbagai macam media bahwa pemerintah Kabupaten Bantul ini sudah mulai mengoperasikan 3 tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST. Nanti dikoreksi kalau salah ya Pak ya. Siap. Gitu ya. Kemudian ini ada ITF Pasar Niten, kemudian ada TPST di Argodadi Sedayung ya Pak ya. Gitu, dan sepertinya ini yang akan bertambah atau malah sudah nih di Modalan Banguntapan juga ya Pak ya? Ini sudah resmi ya Pak ya? Sudah resmi beroperasi juga untuk mengelola sampah gitu ya. Jadi ini diharapkan bisa mengolah, kemudian juga mengelola sampah gitu ya di Bantul gitu. Oke. Sebelum kita melanjutkan gitu ya ke yang lebih dalam lagi terkait persoalan sampah ini, saya pengen tahu juga kalau produksi sampah sendiri di Bantul ini dalam sehari seberapa banyak sih Pak Bambang? Oke Mbak Widya, Star Lovers, jadi ternyata Bantul ini termasuk punya potensi atau sampah yang harus diolah cukup banyak. Jadi kalau bicara sebelum TPA Piungan ditutup itu bisa di antara 170 sampai 200 ton per hari. Sehingga setelah kebijakan Ngerso Dalam untuk kita segera desentralisasi, move on tadi dari TPA Piungan, maka beban kami di DLH itu kurang lebih 90 sampai 100 ton per hari. Sehingga ini menjadi atensi yang harus kami lakukan supaya masyarakat tidak lagi menggunakan atau mengolah sampah itu sudah ada rambu-rambu atau tempatnya di mana. Meskipun ya ini betul, jadi kita memang ada TPST. Jadi sekarang karena sudah harus meninggalkan TPA, tempat pembuangan akhir. Dan sekarang TPST, tempat pengolahan sampah. Jadi kita mulai mengolah ya. Mengolah pun harapan kami ini dari rumah. Nah, pola itu. Jadi mulailah kita punya kesadaran untuk memilah, nanti mengolah. Kenapa harus dibawa yang telah dipilah-pilah tadi nanti ke TPST kita. Dan alhamdulillah di Bantul ada satu betul TPST Argodadi, itu kapasitas kita 60 ton per hari. Kemudian kedua di TPST Modalan hampir 50 ton per hari. Kemudian yang 40 ton per hari ini kita siapkan di Bawuran. Nah, nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat Bawurannya juga segera melengkapi koleksi 2 TPST kita. Dan jangan khawatir, kami juga sudah menyiapkan tambahan-tambahan, karena tidak mudah berbicara TPST atau TPST tidak cukup. Sehingga kami ada membangun ITF di Pasar Niten dari 5 sampai 10 ton per hari. Mudah-mudahan di 2025 ini segera bisa ke 20 ton. Nah, kemudian yang sudah beroperasi juga di TPS 3R kita di Sukawaten di Tamanan. Ini sudah hampir 10 ton per hari. Nah, jadi masih kita tambah lagi di rumah pilah sampah. Jadi kebetulan di
TPST modelan, atau kalau di papan namanya itu namanya TPST Kabupaten Bantul. Itu pun kita siapkan untuk pengolah sampah dengan kapasitas 10 ton per hari. Ya, ini harapan kita, apa yang menjadi kebijakan Bapak Gubernur ini dapat kita dukung sepenuhnya. Berarti memang ini pada akhirnya mengajak kita masyarakat, khususnya masyarakat Bantul itu untuk sudah pintar memilah sampah. Betul, begitu ya, Pak ya. Nggak lagi-lagi kita langsung pure gitu aja, tapi diolah dari rumah. Apakah memang artinya ini kebanyakan sampah di Bantul adalah sampah rumah tangga nih Pak Bambang? Ya, baik. Jadi kalau dari pemukiman itu angka kita di angka hampir 75% itu sampah dari rumah tangga. Nah, dari rumah tangga. Kemudian juga ada yang lain, misalnya di sampah fasilitas umum wisata itu hanya 3%. Kemudian sapuan jalan itu 4,55%. Kemudian ada juga sampah dari pasar tradisional di Bantul. Bantul kan punya pasar tradisional tuh, misalnya di Piungan, kemudian di Angklok Sari, kemudian ada di tempat-tempat yang lain ya. Itu kurang lebih ya hampir 3% atau tepatnya 2,79%. Kemudian untuk sampah dari sekolah itu 1,78%. Kemudian perkantoran 0,22%, dan kita juga ada sampah hotel atau penginapan khusus di Bantul. Memang tidak banyak, tetapi ini sumbangannya mencapai di kisaran 0,13%. Kemudian ada juga sampah dari toko-toko, itu malah cukup tinggi nih, 12,13%. Dan terakhir sampah dari restoran rumah makan. Dan ini juga ternyata sumber sampah itu ada di restoran-restoran yang kalau kita tidak perhatikan, kita tidak dukung untuk pengolahannya, tentu juga ini bisa merepotkan kita semua. Betul. Cukup banyak ya, tadi 12% ya Pak ya? 12%, Padahal itu jenisnya hampir mirip dengan rumah tangga ya Pak ya? Iya, jadi kalau sampah itu ada 3. Yang pertama itu sampah organik, anorganik atau limbah B3. Jadi yang 2 ini yang besar ya, karena organik kita dengan yang anorganik itu hampir berimbang. Nah, makanya penting tadi olah sampah, pilah sampah dari rumah itu sangat membantu kita di unit pengolah sampah. Karena satu, memudahkan mengurai. Nah, jadi mana yang organik, mana yang anorganik, nanti sudah anorganik pun bahkan nanti kalau kita dengan adanya bank sampah itu terurai lagi. Kemudian ada yang bisa dinilai dengan ekonomi. Ya sisanya adalah ke TPST. Ini mengurangi betul beban TPST kita. Nih. Kemudian penting itu diolah, sehingga kalau sampahnya itu yang TPS ke TPST itu sampah yang anorganik lebih banyak, tentu mengurangi potensi bau. Nah, kenapa demikian? Karena umumnya manajemen di kelola sampah kita itu yang masuk ke TPST bukan sampah yang fresh. Nah, ini problem kita. Jadi sampah itu berhenti dulu 2-3 hari, 4 hari mungkin ya, baru masuk ke TPST. Nah ini yang menyebabkan munculnya bau, munculnya nanti lalat dan seterusnya. Sehingga ini tentu yang tidak kita kehendaki bersama. Sehingga penting itu dari rumah itu sudah terpilah, terolah, sehingga ini menjadi tugas kita bersama. Ini ajakan untuk kita bersama gitu. Betul. Ya. Sudah harus mulai memilah sampah organik dan non organik begitu. Betul. Ya. Nah, Pak Bambang, ketika Piungan ini masih beroperasi secara penuh gitu ya, model pengelolaan sampah di Bantul selama ini seperti apa sih? Ya, kalau yang dulu itu kan semua sangat sederhana ya, praktis. Kenapa? Sederhana, tidak ada pemilahan sama sekali. Langsung jadi, buang gitu aja, dicampur gitu ya Pak? Campur, buang. Jadi sangat-sangan ya, ini bukan metode yang bagus. Kenapa? Karena TPA itu sanitary landfill itu harus kita tinggalkan. Jadi konsep lingkungan yang bersih itu sudah meninggalkan sanitary dengan membuang.
Tapi sekarang dengan mengolah, tapi harus seimbang tadi, ngolah di rumah, hendak milah, ngolah di tempat kami. Kenapa harus diolah? Karena nanti ada yang tadi nilai ekonomi. Kemudian setelah diolah itu tetap ada output. Nah, output atau outcome ya, itu masih ada residu. Tidak berhenti di TPS. Jadi kami harus nyiapkan misalnya, karena apa? TPST kita tuh ada yang hasil olahnya itu berupa abu. Abu gosok, bukan abu gosok. Abu itu. Nah, itu residu itu masih belum ramah lingkungan. Karena itu harus diolah, sehingga kami alhamdulillah atas kerjaan Mbak Bupati itu sudah kita siapkan nanti untuk mengolah residu abu ini. Ya, dalam desain kita, scan kita itu nanti akan kita ubah menjadi barang yang berharga, bisa dimanfaatkan. Misalnya apa? Nanti abu dicampur dengan semen dan pasir nanti bisa jadi batako atau konblok. Bisa dimanfaatkan lagi nanti untuk jalan, untuk tembok bangunan dan seterusnya. Misalnya itu salah satu contoh. Kemudian yang kedua, dari pengolahan di sampah di TPST itu bisa jadi kompos. Ya minimal media tanam. Ya memang tidak bisa langsung kompos ya, tapi setidaknya ini produk awal yang nanti mudah-mudahan mohon doa restu kita semua Star Lover ya, ini bisa membantu masyarakat kembali dari kompos itu. Bisa dimanfaatkan untuk media tanam dan ke depan kalau nanti unsur NPK-nya masuk tentu bisa juga untuk pupuk biasa. Kemudian yang berikutnya bisa juga nanti sampah itu diolah, ada yang organik itu jadi maggot. Maggot. Nanti untuk konsumsi peternakan. Nah ini memang model atau jenis yang bisa dihasilkan dari olahan sampah. Kemudian satu lagi, kita sekarang bisa mengolah sampah itu, terutama sampah plastik menjadi RDF. Apa itu RDF? Refuse Driven Fuel. Jadi nanti bisa menjadi bahan bakar pengganti batu bara. Dan alhamdulillah saat ini sudah kita bisa melakukan pengiriman RDF itu ke Cilacap, ke PT SBI. Sehingga nanti tidak saja mengurangi sampah itu, hasil residunya bisa mendukung perekonomian untuk PT SBI mengolah itu semen, ya. Dan itu ada juga nilai ekonomi, artinya kami nanti dibayar dengan pengiriman produk kita ke PT SBI. Jadi aneka warna. Setidaknya ini yang Bantul bisa lakukan. Memang kalau bicara olah sampah banyak sekali, ada yang nanti bisa jadi gas, bisa jadi listrik, bisa jadi ya bahan bakar, tapi tentu kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di Bantul. Seperti itu. Berproses ya Berproses. Pak Bambang. Baik, sejauh ini Pak, sepanjang ini sekarang ada TPST ini, apakah memang sikap dari warga masyarakat Bantul sudah mulai peka atau juga sadar diri tentang pemilahan sampah itu tadi Pak? Karena kan ini juga butuh adaptasi yang lumayan ya Pak ya. Yang tadinya tinggal gelundungan aja dibuang, tapi sekarang udah harus memilah dulu dari rumah nih gitu. Ya ini PR kita semua, Mbak Widya. Jadi kenapa? Karena sampah itu tanggung jawab pemerintah ya, kemudian swasta juga ya, kemudian utamanya masyarakat. Karena di situ ada masyarakat, pasti ada produksi sampah. Semakin maju masyarakat, semakin bertambah jumlah masyarakat, maka sampah itu makin meningkat. Kecuali tadi 3R-nya jalan. Jadi reduce, jadi mengurangi. Bisa nggak sih kita mengurangi plastik kita, misalnya? Bisakah kita mengurangi COD itu dari plastik dan kertasnya? Kemudian tadi, bisa nggak kita belanja ke warung, ke pasar itu tidak bawa
akar bayam misalnya, beli bayam kan sekarang ya sak bayamnya sak oyote. Padahal yang digunakan daunnya aja, daunnya, betul. sedikit batangnya. Tapi kan itu bawa sampah. Benar. Jadi reduce ini yang harus kita lakukan. Kemudian reuse, ya digunakan kembali. Kita akan membiasakan sebenarnya yang bisa seperti ini, dengan gelas yang dicuci itu namanya reuse, digunakan kembali. Sehingga tidak menimbulkan timbunan sampah. Kemudian recycle itu bisa diubah, didaur ulang menjadi barang berharga lain, misalnya bisa jadi tas, bisa jadi baju. Kemarin yang model-model mode show itu juga ada di tempat lain. Suatu ketika ya Bantul pengen ya sih seperti Banyuwangi model. Itu. Kemudian bisa juga didaur ulang dengan teknologi ya. Nanti kalau Bantul itu nanti jadi, ya ini kita bisa ngolah jadi mebeler sampah itu. Ya, tetapi by proses. Nah, ini yang harus kita paham bersama. Jadi sehingga alat-alat kita itu harus seiring dengan kesadaran kita. Gini banget ya? Nah, iya harus equal. Kalau harus seimbang, nah, jomplang. Nah, tentu kita juga yang menerima resiko dampaknya. Makanya kita masih sedih misalnya masih terjadi titik rawan pembuangan sampah liar. Hari ini masih. Padahal DLH enggak diem tuh, enggak tidur loh DLH. Jadi 2-3 hari sekali kita ambil. Di mana aja sih Pak titiknya Pak? Boleh disampaikan nggak sih Pak? Biar jadi efek jerah juga Pak gitu ya. Ke Star Lovers mungkin aja ada yang lagi mendengarkan nih Pak Bambang. Enggak, tapi ini bukan berarti kita nanti terus nanti pada buang di situ. Jadi enggak. Jadi selama ini titik itu tumbuh di jalan sepanjang Ring Road selatan. Nah, kemudian ada di Jalan Perang Titis, ada Jalan Bantul juga sebagian kecil, ada Jalan Tinosidin, Bukisan. Betul. Pon, sering saya lihat tuh. Ya. Itu memang semakin di situ banyak akses orang lewat. Ya ini yang makanya betul saya sepakat dengan Mbak Widya, kita perlu move on. Kalau masih euforia dengan lama, ya ini tolong kita dibantu, tapi bantunya tidak dengan uang yang seperti ini. Nah, jadi makanya yang Ring Road itu masih banyak bukan orang yang baris, tapi sampahnya yang baris. Nah, dan hari ini masih tumbuh terus. Kenapa? Tadi 2-3 hari kita ambil, tumbuh lagi. Ya ini kasihan dong petugasnya. Betul. Nah ini kalau nggak kerjasama, soalnya kalau nggak kerjasama nggak bisa. Nah, dan ini penting supaya tadi sampah itu bisa terkelola. Dan pada saatnya tentu kita akan mengambil langkah represif. Tetapi untuk saat ini kan tidak elok, tidak bijaksana. Dan apalagi sampah itu tidak punya KTP. Betul. Jadi kami itu kesulitan ini sampahnya dari mana. Nah, ini yang sehingga dengan desentralisasi ini kita maknai ya berbenah bersama sebenarnya. Jangan kita sampai menjadi beban tetangga. Nah, itu yang menurut saya harus kita lakukan dan menjadi solusi. Kenapa? Karena TPST-nya juga dengan kebijakan desentralisasi ini tidak hanya di Bantul, tapi di kota juga menambah, membangun TPST, demikian juga di Sleman. Ya tentu ini menjadi harapan positif juga. Jadi jangan khawatir terus dia hanya diam enggak, atau pemerintahnya diam enggak, tapi berproses. Dan memang teknologi sampah itu tidak teknologi yang sederhana. Karena untuk alat olah itu kita tidak bisa mencipta alatnya sendiri, ya kan gitu. Kemudian alatnya itu modelnya macam-macam tadi. Dan kita senang sebenarnya ya, ini tantangan
baru di era ini, tahun ini kita mengolah. Tadinya kan nggak pernah. Tadinya Dukcapil, kok Dukcapil, DLH itu ya hanya ngangkut aja. Yang ngolahnya enggak. Padahal sekarang lingkungan, beban lingkungan kita sangat berat ya. Jadi masalah lingkungan, masalah global warming, kemudian masalah sampah. Sampah ini enggak bakal. Kemudian masalah bencana alam, banjir. Nah, kalau sampahnya enggak terurai, kadang ada yang buang ke sungai, menjadi masalah di sungai. Dan juga menjadi masalah di pantai, karena muaranya ke pantai. Betul. Nah, ini kalau Mbak Widya jalan-jalan ke pantai, ada juga 1-2 titik yang sampahnya itu ke mangrove kita. Jadi ini kan juga seharusnya kita hindari. Betul. Seharusnya. Nah, Oke. itu. Ini ajakan juga pengingat untuk Star Lovers gitu ya. Ayo sama-sama kelola sampah gitu ya Pak ya. Iya. Jangan asal buang aja. Iya. Kasihan loh teman-teman dari DLH itu nanti ya, yang akan mengangkut sampah terus. Masa gitu-gitu terus ya Pak ya kerjaannya ya Pak ya. Iya. Kalau mau maju ya harus bekerja sama. Dan sampah itu jangan sebagai tidak hanya musuh tapi kawan, atau bahkan memberikan nilai manfaat untuk kesejahteraan. Betul. Karena ada sampah yang ternyata bisa didaur ulang tuh. Ada sampah yang ada nilai ekonominya tuh. Betul. Tentu ini harus kita lakukan pemahaman ini. Nah, dan harapannya kita juga berkembang, nanti muncul swasta yang mengolah lebih lanjut, misalnya yang daur ulang, ada yang kemudian ada yang mengolah, karena memang dibutuhkan mata rantai yang terus bergerak beriring. Kalau satu aja berhenti ya makanya nanti bisa kolab. Nah, kan kita nggak mungkin nutup hulu. Nah, ini problem Mbak Widya. Jadi pengolahan sampah itu akan tergantung mekanisme hulu hilir. Nah, kalau kita dihilir itu akan kesulitan kalau hulunya tidak tertata. Jadi jumlah produksinya, macamnya, kemudian mekanisme alurnya. Nah, kalau itu tidak tertata maka akan berantakan di bawah. Nah, kalau enggak, lingkungan tadi, beban lingkungan jadi berat, menjadi rusak karena sampah tidak kelola dengan baik, ada potensi penyakit di situ, ya. Ada lingkungan yang tercemar, dan itu mahal recovery-nya. Betul. Sangat mahal. Oke. Karena ini aja contoh untuk TPST modelan kita dengan kapasitas hampir 49 ton. Di 2025 kita itu harus menganggarkan 3 miliar lebih untuk operasional aja. Nah, tadi tidak sedikit angka itu untuk kita di daerah ya. Jadi, karena itu penting seperti tadi, kita bergerak, mengerti sampah, terus bagaimana kita tumbuh serta mengolah. Budaya olah ini harus kita mulai sejak dini. Oke, yes, karena kalau tidak diolah ini bisa berdampak ke macam-macam ya, Pak ya. Oke, kita jeda dulu Pak Bambang, dan silahkan Star Lovers yang ingin bergabung sampaikan pertanyaannya atau juga mungkin tanggapannya gitu ya ke Pak Bambang yang ada di sini. Bisa di line WA kita di 0818621013 atau juga di Instagram kami @starjogjafm. Kita akan segera kembali. Star Lovers, Anda masih bersama kami dalam Bincang Jogja bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, dan masih bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bantul Bapak Bambang Purwadi Nugroho di sini. Pak Bambang, sudah banyak yang masuk nih. Karena tema sampah ini adalah tema yang menarik Pak. Nggak akan pernah habis untuk dibahas gitu ya. Termasuk juga upaya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul juga untuk mengurai sampah, mengelola sampah juga tentu aja. Dan biasanya kan ini ada yang namanya bank sampah ya Pak. Betul, ya. Nah, kalau di Bantul sendiri ini bagaimana Pak gambarannya tentang bank sampah ini? Ya, oke, Mbak Widya, Star Lovers ya, ini keberadaan bank sampah di Kabupaten Bantul ini cukup menggembirakan ya, karena ini merupakan satu upaya kita, juga memang seiring dengan kebijakan Pak Menteri yang baru, Pak Hanif Faisal. Jadi
Rakornas sampah tanggal 12 Desember yang lalu, salah satu kebijakan gubernur ialah mendorong supaya dikembangkan bank sampah yang ada, Sodako Sampah. Jadi nggak di Bantul hasil inventarisasi kita di 2023 itu sudah ada sebanyak 354 bank sampah. Sehingga totalnya itu sekarang sudah mengalami peningkatan karena hari ini sudah menjadi 534 unit. Ini kami bersyukur, artinya masyarakat mulai move on ya, mulai bergerak bersama sehingga unit sampah ini terkelola dengan baik di lingkungan terdekatnya, lingkungan RT-nya dengan bank-bank sampah yang ada. Nah, kenapa menjadi penting? Karena kalau semula itu sampah dikelola bank sampah itu 1,733 ton per hari, dengan 535 unit ini total yang keluar bisa menjadi 2,5 ton per hari. Jadi ada peningkatan kapasitas untuk olah sampah kita. Nah, tentu ini menjadi berita yang positif, sehingga dampaknya itu bank sampah bisa mengurai problem sampah itu terurai lebih dini di rumah tangga atau lingkungan RT setempat, dan itu bisa bermanfaat juga bagi lingkungan setempat, karena dengan terpilah di bank sampah maka bisa menggerakkan ekonomi. Karena ada yang sampah masih laku dijual secara ekonomi seperti itu, sehingga nanti di situ juga tumbuh kesadaran bagaimana mengolah anorganiknya secara komunal. Nah, ini malah penting sekali, dan dari 534 ini sudah tersebar sebenarnya. Ada yang di Piungan, ada yang di Kasihan, di Sewon. Dan kita pun juga piloting nasional kita juga, bahkan kemarin terinformasi untuk yang ngolah sampah di masjid pun itu sudah sampai ke Prancis. Nah, kita bangga itu sebagai warga Bantul, warga DIY. Nah, ternyata ada muncul warga masyarakat kita yang punya inovasi, punya ketergerakan, kesadaran untuk bisa membantu pemerintah, membantu lingkungan supaya masyarakat bisa bebas atau bersih dari sampah. Seperti itu. Oke, siap. Ini ada juga pertanyaan menarik Pak terkait dengan bank sampah dari Pak Wahyu gitu ya. Ada nggak sih Pak Bambang bank sampah di Bantul yang mungkin bisa jadi percontohan buat warga? Karena ini kan tidak hanya berbicara tentang Bantul aja, karena kita yang dengerin banyak nih ya Pak ya. Siapa tahu nanti bisa jadi contoh juga gitu ya. Bisa diadopsi oleh teman-teman lain di kabupaten yang lainnya atau di saya senang nih pertanyaannya. Jadi dari Piungan tuh ada titik di sana ya, di Sitimulyo, kemudian di Bantul kota Bantul sendiri di Badekan. Itu bahkan inisiatornya Pak dosen. Ya, kemudian ada pilah sampah itu di Kueni itu tuh ada. Kemudian di tempat-tempat lain juga cukup banyak ya, tapi saya listnya kebetulan nggak bawa ini. Tapi yang penting ada, nanti kita sampaikan mungkin juga di forum yang lain nanti listnya seperti apa. Tapi setidaknya yang maju itu, kenapa? Kalau di Piungan tuh bahkan yang bina itu dari UIN Sunan Kalijaga. Nah, dari bank sampahnya itu bisa bergerak. Bahkan bisa nanti udah pakai aplikasi bahkan. Jadi begitu ada sampah, ada duit masuk. Seperti itu. Itu juga saya lihat di Kuani, kemudian ada di Pundong. Memang banyak yang kecil-kecil, tapi di searching pun ada. Jadi saya kira ini kemudahan-kemudahan yang nanti data itu akan kita sampaikan juga ke masyarakat. Karena memang apalagi ke depan seperti tadi saya sampaikan, kebijakan Rakornas Pengelolaan Sampah di Jakarta kemarin memang bagaimana tiap daerah untuk bisa mendorong terus tumbuhnya bank-bank sampah, termasuk Sodako Sampah. Oke. Jadi memang melibatkan banyak stakeholder gitu ya. Ada perguruan tinggi, betul,
kami juga sampai mahasiswa KKN juga ini kalau penugasan kami kerjasama dengan Ahmad Dahlan, dengan UGM, dengan stickers. Jadi ini kami malah berterima kasih. Yuk, jadi barang-barang. Bahkan yang dari Korea pun datang. Kemarin kita temani untuk satu titik di Sabdodadi. Insya Allah dengan bantuan Pak Gubernur nanti kita akan ada lokasi nanti dengan Korea itu di Panda ya. Nanti di situ kebetulan ada space dan menurut tim dari Korea ini memang cocok dengan masuk dengan kriteria mereka. Ini kan luar biasa, artinya nanti ada teknologi, juga ada mekanisme pengelolaan sampah yang lebih berkembang lagi. Jadi keterlibatan kita semua berbagai macam stakeholder ini sangat penting gitu dalam luar negeri aja kita gandeng. Nah ini bahkan sampai luar negeri juga sampai tertarik gitu ya Pak ya. Kemudian juga ini pertanyaan berikutnya dari Pak Adi nih. Pak Bambang, di Bantul itu ada pemberlakuan sanksi nggak sih untuk membuang sampah sembarangan itu? Tadi disebutkan beberapa titik ya Pak ya, karena ngelihatnya juga nggak nyaman, yang pertama, yang kedua bau. Iya ya Pak ya, kita aja yang sebagai istilahnya mungkin sering lewat situ gitu ya, sebagai pengendara juga mungkin ngelihat waduh, jadi satu nggak estetik ya Pak ya, tidak nyaman dilihat, kemudian juga menimbulkan bau. Ini hal yang sangat menyebalkan sebenarnya ini. Ada nggak sih Pak pemberlakuan sanksi Pak? Iya, kita punya aturan daerah regulasi di Bantul itu dengan Perda 2/2019 itu tentang pengelolaan sampah ya. Intinya di pasal 47 jelas itu. Satu, setiap orang dilarang buang sampah di luar tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan. Jadi kalau buang sampah sembarangan ya itu berarti kena ketentuan pasal 47 huruf A ini ya. Kemudian yang kedua, buang sampah spesifik ya tidak sesuai dengan aturan, misalnya limbah rumah sakit tidak diolah kemudian sembarangan itu kan. Kemudian juga tidak boleh membakar sampah di tempat yang terbuka, menimbulkan polusi, merusak, mengganggu lingkungan. Kemudian yang keempat, menggunakan lahannya untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah. Ini juga tidak boleh. Udah ada aturannya. Padahal ini sering terjadi ya Pak. Nah itu PR kita ya karena itu kita ada pendekatan selama ini kok didiamin, enggak juga. Sudah kita panggil, bahkan sudah yang kita tegur ya. Karena kita memang mengolah sampah dengan memanusiakan manusia, artinya aspek kemanusiaan itu kita angkat, tetapi juga memang butuh proses, makanya itu ada toleransi. Nah ini mohon toleransi ini dipahami bersama untuk keamanan kita semua. Jadi kalau saat ini memang karena kami alatnya belum siap semua masih bisa, tapi kami deadline supaya ini dalam waktu dekat harus dihentikan. Kenapa ada pembuangan atau 4 kriteria tadi? Kalau dilakukan itu ada pasal pidananya. Itu salah satunya aja kurungan bisa minimal 3 bulan, dendanya 50 juta sampah liar itu. Nah ini apalagi yang lain tadi mengolah sampah tidak mengikuti batas baku mutu lingkungan. Nah tentu ya karena itu semangat membantu, kami apresiasi, kami senang, tetapi kita ikuti aturan main yang sudah ditetapkan. Dan aturan ini yang bikin masyarakat loh. Kenapa? Diwakili oleh Bapak Ibu di DPR. Jadi yang kita hanya melaksanakan. Nah seperti itu. Karena berangkat juga dari aspirasi masyarakat. Dari aspirasi masyarakat. Kemudian nih Pak Bambang, karena ini sudah mendekati akhir tahun yang biasanya rutin nih kita tahu ya perayaan tahun baru nih yang biasanya juga selalu rutin nanti akan meninggalkan sampah nih Pak. Nah ini apakah nanti juga ada antisipasi Pak meningkatkan produksi sampah di tahun baru nanti nih, akhir tahun nih? Akhir tahun lebih tepatnya ya. Saya kira ini terima kasih, kita punya cita-cita menyongsong tahun baru ini dengan gembira, dengan riang, tetapi jangan lupa sampahnya harus diperhatikan. Karena memang
produksi sampah ketika event itu juga cukup lumayan banyak. Dan itu pengelolaan atau yang mengatasi itu kalau regulasi kita di tangan penyelenggara loh. Nah, jadi penyelenggara itu bertanggung jawab terhadap kebersihannya kembali. Jadi datang bersih, pulang bersih. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan. Nah, tolong. Tapi belum ada tuh yang masyarakat paling ya komplain iya sih, tetapi tadi lagi-lagi kami itu ada keterbatasan. Karena banyak sekali itu kadang event bersamaan, apalagi tahun baru tuh semua apalagi di daerah wisata ya Pak. Wisata apalagi tuh. Iya. Jadi kita susah himbau kontrolnya Pak ya. Iya. Kita himbau para penyelenggara tempat hiburan wisata juga tolong dikelola sampahnya. Jadi supaya meringankan kita semua. Jadi perlu memang dipandu untuk kesadaran. Jadi silahkan menikmati tahun baru beramai-ramai, datang berbanyak-banyak dengan kawan, dengan saudara, tetapi tolong sampahnya jangan tinggal semprung. Nah, iso di pojok ya apa gimana, jadi nanti sampah itu lebih mudah mengambilnya, kemudian tidak menambah beban, kesulitan kita untuk harus nyapu dulu. Karena kita ini belum ada mobil sweeper. Ya, dengan kita masih manual nyapu, betul tenaga manusia. Aduh, capek waduh banget. Itu bayangkan. Nah, saya tuh punya pengalaman sampai kemarin pun ya, ini tenaga kita ini kan juga harus diperhatikan. Saya tuh sampai kadang juga bingungnya kan kerjaan itu enggak henti, tapi sampahnya kemudian di pabrik juga begitu. Sudah ada tempat sampah tapi senang malah barber. Jadi tolong kita harus kerjasama ya, karena memang tanggung jawab bersama, bukan berarti terus kalau sudah ditangani selesai, nggak selesai di situ. Dia harus mengolahnya, kemudian nanti residunya juga harus kami tuntaskan. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan tahun ini nanti menjadi hal yang baru. Jadi ini PR sampah, jangan sampai sampah tahun baru menjadi beban. Ledakan ya Pak ya. Ledakan. Itu jadi satu hari, 1 tahun itu ya Pak. 1 tahun. 1 hari tapi 1 tahun ya sampahnya, ya gitu ya Pak ya. Oke, jadi itu. Ini perlu diingat juga para pembuat acara ini ya, panitia-panitia acara harus menyiapkan, sering mengingatkan, mengingatkan dan juga menyiapkan kantong-kantong sampah juga. Ini penting nih ya, karena kadang juga bingung ya mau buang sampah di mana karena tidak disediakan misalnya gitu. Jadi ini penting juga gitu ya, supaya nanti ketika semua orang yang happy di situ, ini juga bisa membuat happy teman-teman dari daerah juga gitu, tentu aja ya gitu ya. Jadi happy jangan sendirian gitu ya. Oke, Pak Bambang, waktu kita terbatas nih Pak ya. Ternyata cepat ya Pak, 1 jam itu ya. Pesan yang boleh disampaikan ke Star Lovers nih Pak terkait dengan pengelolaan sampah ini, monggo silakan. Oke, ya Mbak Wija, Star Lovers, jadi ini momentum kita dengan kebijakan desain sampah. Mari kita song-song dengan kesadaran bersama, dengan mulailah mengolah, memilah dari awalnya menjadi budaya, habit kita. Mudah-mudahan dengan cara itu sudah bisa mengolah sebagian sampah kita, itu sudah terkelola sebenarnya dengan habit itu. Dan ini tentu membuat beban pencemaran atau kerusakan lingkungan, kesehatan kita itu bisa teratasi. Saya kira dengan itu, karena seberapapun alat olah kita, olah sampah dibuat, kalau tidak ada kesadaran untuk mengelola, memilah, maka tetap sampah itu menjadi berat untuk kita semua. Saya kira itu. Selamat menikmati akhir tahun, selamat bergembira menyongsong 2025. Jadi
satu hal yang perlu kita tanamkan bersama gitu ya, habit baru untuk mengolah sampah, jangan sampai nunggu tahun baru ya. Iya. Mulai dari sekarang kalau perlu. sekarang. Habis ini ya. Habis talk show bareng Pak Bambang ini. Matur nuwun sekali lagi Pak Bambang Purwadi Nugroho, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bantul. Sudah berbagi banyak informasi di sini ya Pak ya. Sama-sama. Sehat-sehat selalu. Amin. Salam buat teman-teman di LH Bantul ya Pak ya. Siap. Supaya tetap semangat gitu ya. Oke. Ya, kita akhiri bincang Jogja kita di siang hari ini. Star Lovers, tetap semangat, salam sehat. Saya Widya Pradipta pamit undur diri. Sampai jumpa.